Ada dua perspektif tentunya dari keluarga Peggy mengatakan ada kesalahan prosedural, tapi penyidik mengatakan bukti-bukti cukup kuat dan itu akan dibuktikan di pra-peradilan saja gitu. Ya, kebetulan saya juga berkesempatan untuk membaca berkas, Oke. termasuk visum et repertum dan laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki adalah korban pembunuhan, tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Saya mundur 1 langkah. Dari sudut pandang forensik, ketika kita menyimpulkan penyebab kematian, NASH, N natural. Natural. Ini bisa dianggap sebagai kematian yang wajar. Karena sakit, karena usia lanjut, dan seterusnya. 3 selebihnya ini yang tergolong sebagai kematian tidak wajar. Yaitu accident, suicide, homicide. Kecelakaan, bunuh diri, dan meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, di dalam berkas yang saya baca, simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah? Tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Kedua korban ditusuk. Ya. Dan kedua korban meninggal di TKP tanggal 31 Agustus, laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Tumpul. Bahkan trauma tajam pun tidak. Sementara pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Posisi trauma tajamnya di mana? Di punggung telapak tangan dan di daerah pipi. Jadi yang ingin saya katakan ini menarik untuk dicari tahu. Ya. Kenapa pada tanggal 31 Agustus Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP. Kalau dilihat ya, seberapa yakin Anda yakin bahwa kepolisian akan transparan kalau tidak ada dan transparan kalau tidak ada tekanan viral dan kemudian film? Entah apa alasannya, saya menangkap kesan kuat bahwa Polda Jabar ini berulang kali memposisikan dirinya justru berseberangan dengan pengadilan negeri. Berseberangan dengan pengadilan negeri. Ya. Pertama terkait tadi disampaikan oleh Mas Saiful. Ketika majelis hakim di pengadilan negeri menyatakan ada 3 DPO, Polda Jabar tanpa lewat proses hukum apapun menganulir 2, tinggal 1 DPO saja. Itu ternyata bukan satu-satunya saja. Di Polda Jabar, di reskrimumnya mengatakan bahwa Peggy adalah orang pertama yang melakukan perkosaan terhadap korban. Padahal putusan pengadilan mengatakan Peggy meraba-raba dan menciumi korban. Cukup. Apa penjelasannya sampai kemudian Dirkrimum Polda Jabar mengatakan bahwa sudah terjadi ruda paksa. Sementara di dalam otopsi saya baca bahwa tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma. Jadi persoalannya pertama, ini kalau sebelumnya di segmen sebelumnya saya mempersoalkan penyidikan tahun 2014. Nggak usah terlalu detail lah. Betul, 2016 maaf. Sekarang saya mempersoalkan tentang penyidikan tahun 2024. Pertama, apa gerangan alasan yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk menyimpulkan bahwa Peggy melakukan perkosaan, sementara putusan pengadilan negeri menyatakan Peggy tidak melakukan itu, dan yang kedua, apa alasannya untuk menyebut bahwa Peggy adalah orang yang pertama, sementara otopsi menyatakan tidak dilakukan uji DNA. Ini udah terlalu sengkarut ya, meskipun tadi ada soal kebenaran versi film, kebenaran versi putusan pengadilan.
Jalan keluar yang mau Anda tawarkan untuk menyelesaikan sengkarut ini seperti apa? Tetap di jalur. Menurut saya ada dua agenda besar yang perlu dilakukan oleh Polri. Sejak awal saya konsisten mengatakan mencari-cari DPO bukanlah suatu hal yang patut diprioritaskan. Bukan hal yang patut diprioritaskan. Tapi justru melakukan eksaminasi ke titik hulu itulah merupakan kunci bagi terurainya misteri ini. Saya ingin menawarkan adanya definisi baru atau pemaknaan baru tentang profesionalisme kepolisian. Begini Mas Budiman, sebarangkali ketika kita bicara tentang peninjauan kembali atau PK, jelas syaratnya adalah adanya novum, alat bukti. Siapa yang mencari alat bukti itu sudah jelas. Selama ini prakteknya adalah dari pihak terdakwa sendiri. Maaf, terpidana yang mencari novum itu. Tapi sekarang senyampang Polri ini terus berbangga hati dan saya menaruh respek ketika mereka mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Maka konsekuen saja. Lakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kembali sudah seberapa jauh sesungguhnya Polda Jabar melakukan uji saintifik terhadap kasus Cirebon. Seandainya lewat eksaminasi hulu itu disimpulkan dan diinsafi bahwa ternyata kerja saintifik tidaklah memadai, maka ini kan sesungguhnya merupakan temuan. Sehingga alih-alih menunggu terpidana mengajukan novum, justru Polri dengan kebesaran jiwanya lah membawa novum ini untuk peninjauan kembali. Tidak ada pihak yang akan dipermalukan ketika seandainya putusan PK mengatakan situasi yang berbalik 180 derajat dari nasib para terpidana saat ini. Itu poin pertama, eksaminasi ke titik hulu guna mereview proses kerja saintifik mereka. Yang kedua, sejak segmen awal kita berfokus tentang pengungkapan misteri pidananya. Tapi bagi saya agenda yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian Polri mengecek, menakar, menguji tingkat kompetensi dan integritas para penyidik. Baik itu penyidik tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024. Beberapa waktu lalu sepanjang saya bisa simak di pemberitaan, Mabes Polri sudah mengirim propam untuk mengecek para penyidik 2016 dan Rudiana. Sungguh-sungguh saya menantikan pada kesempatan sekarang misalnya Pak Sandi bisa bercerita apa temuan propam setelah memeriksa para penyidik dan Rudiana. Apakah akan memberikan apresiasi karena para penyidik dan Rudiana dianggap berprestasi ataukah justru ingin memberikan sanksi? Entah itu sanksi terkait dengan lemahnya kompetensi sehingga mengirim para penyidik untuk sekolah lagi, ataukah sanksi terkait dengan etik, bahkan mungkin pidana terkait dengan integritas yang rusak parah. Awalnya saya beranggapan atau tepatnya khawatir bahwa kasus ini merupakan potret yang tidak menyenangkan tentang apa yang disebut sebagai police misconduct. Police misconduct. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak halaman demi halaman berkas yang saya baca, semakin banyak orang yang saya ajak bicara, saya berpikir bahwa dugaan tentang police misconduct tidak lagi memadai. Boleh jadi istilah yang lebih tepat, yang lebih representatif adalah miscarriage of justice. Miscarriage of justice. Ya, penegakan hukum yang sesat. Nah, dengan pemikiran seperti itu, maka menurut saya malam ini saya tidak hanya memanggil Polri dan Kompolnas, tapi saya juga memanggil Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk secara rendah hati melakukan eksaminasi terhadap kerja mereka masing-masing dalam kasus Cirebon. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.